Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haliso. Saya dari kelas 1C dengan NIM 2224210017. Menyelesaikan tugas dari Bapak dosen Bangun Yoga Wibowo MPD. Pada video kali ini kita akan bahas tentang landasan historis pendidikan. Materi yang dikaji yaitu pendidikan zaman perkembangan agama, yang kedua pendidikan zaman pendudukan asing, yang ketiga perkembangan pendidikan setelah proklamasi. Namun, perkembangan pendidikan Indonesia sebenarnya telah ada sejak zaman prasejarah, yaitu pada zaman praburu. Pada masa itu, pendidikan dilakukan oleh orang dewasa kepada anak, dalam tujuan bertahan hidup dan sifatnya turun-temurun. Misalnya, anak laki-laki diajarkan untuk berburu oleh orang tuanya atau oleh orang dewasa lain yang ada di permukimannya. Sedangkan anak perempuan diajarkan untuk memasak dan membuat pakaian. Bahkan pada masa ini pendidikan sudah disesuaikan dengan usia di mana anak laki-laki yang masih kecil berburu di dekat sungai guna mencari ikan. Dan anak dewasa berburu di hutan guna mencari binatang-binatang yang lebih berbahaya. Apa sih maksud dari pendidikan zaman perkembangan agama? Maksudnya adalah perkembangan pendidikan pada saat masuknya agama ke Indonesia dimulai dengan penyebaran Hindu-Buddha dan kemudian masuknya Islam ke Indonesia. Lalu bagaimana dengan agama Katolik dan Kristen? Terkait tersebut akan dikaji pada pembahasan tentang pendidikan zaman kependudukan asing. Nah, pendidikan zaman Hindu-Buddha. Dasar pendidikan berdasarkan landasan agama dengan kitab suci, Vedya dan Upanishad Hindu dan kitab suci Tripitaka atau Buddha. Maksud dan tujuannya adalah yang pertama, tujuan umum pendidikan. Tujuan pendidikan atau tujuan hidup mencapai moksa Hindu atau nirwana atau Buddha. Yang kedua, tujuan khusus pendidikan. Berbeda antara tiap kasta, yaitu menguasai kitab suci Brahmana, pengaturan pemerintahan atau kerajaan ksatria, dan pengembangan keterampilan yang bermanfaat bagi kehidupan, umumnya turun-menurun pada rakyat. Yang ketiga, sifat pendidikan informal, berpusat pada religi, penghormatan tinggi terhadap guru, dan aristokratis. Yang keempat, jenis-jenis pendidikan. Pendidikan intelektual, pendidikan kesatriaan, pendidikan keterampilan. Yang kelima, lembaga pendidikan. Pecatrikan atau padepokan, pura, pertapaan, dan keluarga. Yang terakhir, ilmu pengetahuan dan seni. Adanya perguruan tinggi Buddha, sistem dan metode sesuai dengan di India. Ilmu yang diajarkan yaitu sastra, bahasa, ilmu pengetahuan dan tata negara, serta ilmu hukum. Seni berupa karya sastra, serta seni bangunan dan seni pahat. Berikut tujuan dari pendidikan zaman Hindu-Buddha. Untuk selanjutnya, pendidikan zaman Islam. Pendidikan zaman Islam ini didasari pendidikan berdasarkan landasan agama, yaitu ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Tujuan yang pertama yaitu tujuan umum pendidikan, meningkatkan pengabdian manusia kepada Allah, mencapai hidup yang bahagia dunia dan akhirat. Yang kedua, tujuan khusus pendidikan, memiliki pengetahuan yang berguna untuk kehidupan sehari-hari, memiliki pengetahuan keagamaan, serta menjadi manusia yang menjalankan ajaran Islam, yang mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sifat atau ciri-ciri pendidikan. Pendidikan bersifat religius, guru tidak memperoleh bayaran. Pendidikan Islam bersifat demokratis. Yang selanjutnya, lembaga pendidikan, langgar dari pondok pesantren. Dan yang terakhir, metode pendidikan, metode sorogan atau individual, dan halaqah atau palagan. Berikut adalah penjelasan dari
Tujuan dan pendidikan zaman Islam. Pada pendidikan zaman pendudukan asing, akan dikaji tentang pendidikan pada zaman kedatangan Portugis, pendidikan VOC, pendidikan pemerintahan Hindia Belanda sejak tahun 1900, pendidikan swasta oleh Bumiputra, dan pendidikan pada masa penduduk Jepang. Pendidikan zaman kedatangan Portugis adalah: yang pertama, kedatangan, menguasai Melaka, lalu terus menelusuri Indonesia bagian timur. Tujuan untuk mencari rempah. Yang kedua, tujuan pendidikan. Pengembangan agama Katolik di Indonesia bagian timur adalah peletak dasar Katolikisme di Indonesia. Dan yang selanjutnya, lembaga pendidikan didirikan sekolah seminar school diduga merupakan sekolah pertama di Indonesia. Yang keempat, konten pelajar, ilmu agama Katolik, baca tulis huruf Latin dan bahasa Latin. Pendudukan Portugis digeser oleh Belanda. Lembaga pendidikan diserahkan kepada misi Zending Protestan. Pendidikan zaman VOC. Yang pertama, dasar dan tujuan pendidikan. Dasar pendidikan yaitu agama Kristen Protestan. Tujuannya adalah pendidikan yaitu untuk mengembangkan ajaran Kristen Protestan, dan pendidikan Bumiputra bertujuan untuk mendapatkan tenaga pembantu dengan upah rendah bagi VOC. Pendidikan juga diadakan karena keluarga Belanda di Indonesia membutuhkan pendidikan. Yang kedua, jenis-jenis sekolah. Pendidikan dasar, Bataviksi School dan Burger School, bertujuan mendidik budi pekerti. Sekolah Latin, Seminarium Theologica, Akademi Pelayaran, Akademi der Marine. Untuk selanjutnya, pendidikan zaman pemerintahan Hindia Belanda. Yang pertama, pengaruh Aufklärung terhadap pendidikan. Kebebasan dalam memberikan kritik, setiap anak bebas memilih sendiri agama yang akan dianutnya. Gereja dipisahkan dari negara atau pemerintahan. Pelopor berdirinya sekolah negeri serta sekolah bebas dari agama. Yang kedua, sifat atau ciri persekolahan. Bersifat dualistis. Pemerintah kolonial Belanda membuat stratifikasi sosial dalam masyarakat. Bersifat sekuler, lebih didasarkan kepada kebudayaan barat daripada kebudayaan Indonesia. Cenderung intelektualistis dan verbalistis, sekolah kurang memperhatikan pendidikan kaum wanita, terutama untuk Bumiputra. Jenis-jenis sekolah. Sekolah untuk orang Eropa, sekolah dasar ELS atau Europees Lager School, sekolah lanjut atau HBS, Burger School, sekolah untuk Bumiputra, sekolah rakyat kelas 1 dan kelas 2, sekolah raja, Halfdan School atau Oxfia dan Mosfia, sekolah lanjut Mulo dan AMS. Sekolah kejuruan, sekolah pertukangan, Ambed School, sekolah pendidikan guru, Quake School, sekolah gadis. Selanjutnya, pendidikan zaman pemerintahan Hindia Belanda sejak 1900. Yang pertama, pengaruh politik etis terhadap pendidikan. Berpendapat bahwa bangsa Bumiputra harus diberi kebudayaan dan pengetahuan yang berasal dari Barat, yang membawa bangsa Belanda menjadi suatu bangsa yang maju dan besar. Yang kedua, landasan dan tujuan pendidikan. Landasan adalah arah etis key course dari gerakan politik etis. Pendidikan dan pengetahuan Barat diterapkan bahwa pengantar bahasa Belanda, pendidikan rendah bagi golongan Bumiputra sesuai kebutuhan mereka. Tujuan pendidikan sesungguhnya untuk memperoleh tenaga kerja rumah. Yang ketiga, jenis-jenis persekolahan. Pendidikan rendah, Lager Onderwijs, berbahasa pengantar bahasa Belanda, berbahasa pengantar bahasa daerah dan sekolah peralihan. Pendidikan lanjut atau menengah, Middelbaar Onderwijs, MULO atau AMS HBS. Pendidikan kejuruan, Vekonderwijs, sekolah pertukangan, Ambetsleergang, sekolah pertukangan, Ambetschool, sekolah
teknik atau sekolah dagang, pendidikan pertanian, pendidikan kejuruan kewanitaan dan pendidikan keguruan, pendidikan tinggi, underwich, pendidikan tinggi kedokteran, pendidikan tinggi hukum, dan pendidikan tinggi teknik. Untuk bagian selanjutnya, pendidikan swasta oleh Bumi Putra atau dari Muhammadiyah Ki Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, dasar dan tujuan pendidikan. Dasar pendidikan yaitu ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tujuan pendidikan adalah mengembalikan amal dan perjuangan umat pada sumber Quran dan Sunnah, menafsirkan ajaran Islam secara modern, memperbaharui sistem pendidikan Islam sesuai dengan kehendak dan kemajuan zaman, serta membebaskan umat dari ikatan tradisional konservatif taklidisme yang membelenggu kehidupan umat. Yang kedua, jenis-jenis sekolah. Ada yang bercorak umum seperti pemerintah Belanda, ada yang khusus keislaman. Al-Kisnu Arqa dari tahun 1921 diubah menjadi Hager. Yang kedua, Muhammadiyah School, lalu Quick School Islam. Kemudian dipisahkan menjadi Mu'alimin, Muhammadiyah Sekolah Guru Islam Putra, dan Mu'alimat Muhammadiyah Sekolah Guru Muhammadiyah Putri. Taman Kanak-kanak Muhammadiyah Bustanul Atfal tahun 1926. HIS Paul School, Fairview School, dan Sekel School. Pendidikan swasta oleh Bumi Putra yang selanjutnya yaitu pertama, alasan berdirinya Taman Siswa. Pendidikan dan pengajaran penting agar benih bangsa tumbuh sehat lahir dan batin. Pengajaran saat itu dipengaruhi politik kolonial dan demi kepentingan kolonial, sistem pendidikan kolonial tidak menumbuhkan kehidupan bersama yang mandiri, terus bergantung kepada bangsa barat. Yang kedua, asas pendidikan. Tujuan manusia adalah tertib dan damai. Pelajaran berarti mendidik anak menjadi manusia merdeka. Pendidikan berdasarkan kebudayaan sendiri untuk golongan rakyat yang terbesar, didasarkan atas kekuatan sendiri, harus dipikul sendiri dengan pendapatan uang biasa, serta pendidikan mengabdi sepenuhnya kepada anak. Yang ketiga, dasar pendidikan, kodrat alam, kemerdekaan, kebangsaan, kebudayaan, dan kemanusiaan. Yang keempat, tujuan pendidikan, mendidik anak agar percaya kepada kekuatan sendiri, tidak menggantungkan diri kepada kekuatan orang lain, dan atas dasar budaya bangsa sendiri. Yang kelima, bentuk lembaga, perguruan, dan prinsip. Ingin agar bentuk lembaga pendidikan menjadi salah satu aspek kebudayaan Indonesia secara berkelanjutan, prinsip trikon yaitu kontinuitas dan konvergen. Yang terakhir, jenis-jenis pendidikan, taman indra, taman anak, taman dewasa, taman madya, dan taman guru. Dan untuk materi selanjutnya yaitu perkembangan pendidikan setelah proklamasi. Pendidikan Nasional Indonesia tahun 1945 sampai 1950. Yang pertama, dasar pendidikan Pancasila, dan yang kedua, tujuan pendidikan. Pada tahun 1945 sampai 1949 belum dirumuskan dengan jelas warga negara sejati yang menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara. Pada tahun 1950, Undang-Undang Dasar Nomor 4 Tahun 1950, tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Yang ketiga, sistem persekolahan, pendidikan rendah, sekolah rakyat, pendidikan menengah, umum, kejuruan, dan keguruan, pendidikan tinggi, perguruan tinggi, universitas, dan sekolah tinggi, serta akademi. Yang keempat, bentuk penyelenggaraan pendidikan, pendidikan masyarakat, pendidikan tinggi, dan penyelesaian bekas pelajar pejuang bersenjata. Yang terakhir, kurikulum pendidikan berlaku hingga 1952. Sekolah Rakyat (SR) pada tahun 1947 terdiri dari 16 mata pelajaran: bahasa Indonesia, bahasa daerah, berhitung, ilmu alam, ilmu hayat, ilmu bumi, sejarah, menggambar, menulis, seni, suara, pekerjaan tangan, gerak badan, kebersihan, dan kesehatan,
pendidikan budi pekerti, pendidikan agama. SMP pada tahun 1947 terdiri dari 9 kelompok mata pelajaran: kelompok bahasa, kelompok ilmu pasti, kelompok pengetahuan alam, kelompok pengetahuan sosial, kelompok jasmani, kelompok pelajar, kelompok pelajaran ekspresi pendidikan jasmani, budi pekerti, dan agama. SMA terdiri dari SMA bagian A jurusan sastra dan SMA bagian B jurusan ilmu pasti dan alam. Yang selanjutnya, Pendidikan Nasional Indonesia tahun 1950 sampai 1959. Yang pertama, dasar pendidikan terkait Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. UU No 12 Tahun 1954. Yang kedua, tujuan pendidikan. UU No 12 Tahun 1954 Pasal 3 membentuk manusia ususila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Yang ketiga, sistem persekolahan. Pendidikan pengajaran taman kanak-kanak, pendidikan dan pengajaran rendah, pendidikan dan pengajaran menengah, pendidikan dan pengajaran tinggi. Selain itu, pendidikan dan pengajaran luar biasa diberikan dengan khusus untuk mereka yang membutuhkan. Dan yang selanjutnya, bentuk penyelenggaraan pendidikan. Persiapan kewajiban belajar, pelaksanaan penyerahan sebagian daripada urusan pemerintah pusat dan lapangan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan kepada provinsi. PP No 65 Tahun 1951. Pendidikan agama, pendidikan masyarakat, partisipasi pendidikan swasta. Untuk selanjutnya, Pendidikan Nasional Indonesia tahun 1959 sampai 1965. Yang kedua, tujuan pendidikan. Secara formal, UU No 12 Tahun 1954 Pasal 3 membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Keputusan Presiden RI No 145 Tahun 1965 tentang nama dan rumusan induk sistem pendidikan nasional melahirkan warga negara sosial yang bertanggung jawab akan selenggaranya masyarakat sosial Indonesia adil dan makmur, baik spiritual maupun material, dan yang berjiwa Pancasila. Yang ketiga, sistem persekolahan. Prasekolah, taman kanak-kanak, sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, dan sekolah dasar. Sekolah lanjutan tingkat pertama, madrasah tsanawiyah, sekolah menengah pertama, sekolah menengah ekonomi pertama, sekolah kesejahteraan keluarga pertama, dan sekolah teknik. Sekolah menengah atas, madrasah aliyah, SMA, SMEA, SKKA, STM, SPG, SMOA, SPSA atau STIEK. Universitas Sarjana Muda atau Agama Islam, Sarjana Muda, Akademi Sarjana Agama Islam, Sarjana. Yang selanjutnya, penyelenggaraan pendidikan. Sabta Usaha Tama, Pancawarda, POMG, Pendidikan Masyarakat Perguruan Tinggi. Yang kelima, kurikulum sekolah dasar 1964. Wardana perkembangan moral, wardana perkembangan kecerdasan, wardana perkembangan emosional artis, wardana perkembangan keperigelan, wardana dan perkembangan jasmani. SMP 1964, kelompok dasar, kelompok cipta, kelompok rasa atau karsa disebut Krida. SMA 1964, kelompok dasar, kelompok khusus, kelompok penyerta, dan kelompok prakarya.